Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pengurus harian jasa Pondok Pesantren Darussalam, pengurus jamaah muawanah yang kami hormati, Bapak Penghulu, Bapak kami, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khusus area lingkungan Dasar Paraniki. Singkatnya, hadirin dan hadirat majelis ilmu, majelis zikir yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai majelis yang mudah-mudahan dimuliakan ini, seperti biasa kita awali dengan sama-sama kita berdoa, dan tentu untuk lebih sempurnanya doa yang belum bisa miliki, marilah kita tundukkan hati kita seraya dengan ikhlas kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma alhimna ridhaka fil qada wa sabran jamila fil bala wa yaqina yutarminul qalba fi kulli bala wa batila. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-babu salis wa sab'un fi sabri wal ridha wal qanaati. Bab yang ke-73 menjelaskan tentang sifat-sifat yang harus ada di dalam diri tiap lubusani sebagai as-salik, yakni orang-orang yang menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fis sabri, sifat sabar, war ridho, sifat ridho, dan yang ketiga al-qanaah. Amma fadlur ridho minal ayati faqauluhu ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'ah. Adapun keutamaan sifat ridho tersebut di dalam banyak ayat. Salah satunya firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 19. Radhiyallahu anhum wa radu'an an. Allah ridho kepada mereka dan juga mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi makna ridho. Jadi di dalam sifat-sifat yang harus ada dalam hati kita memiliki tingkatan-tingkatan. Ridho niki di atasnya sabar. Ketika tiang pelunggu sami mendapatkan musibah, bun tersebut musibah biasa perkara yang tidak kita inginkan, ujian-ujian yang tidak kita inginkan. Nah, maka ketika Allah memberikan musibah, memberikan ujian terkhusus kepada orang yang beriman, maka yang diperintah oleh Allah bersabarlah. Bersabar yakni menahan diri dari berkeluh kesah, menahan diri dari melakukan sesuatu yang
tidak layak, ya, yakni yang meninggalkan aturan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, lamun ridho ketika mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, maka orang yang ridho dalam hatinya niki, di samping dia tidak berkeluh kesah, dan juga hatinya lapang dada, dan bahkan menganggap ujian niki sebagai bentuk kasih sayang Allah, sehingga dia tidak hanya bersabar tapi dia syukuri, okay. Biasa syukur niki bekedu ketika Allah memberi nikmat sakdemenan. Baru kecontohan Allah berikan kita kelancaran aden bagus pernapasan, okay. Sehat, lancar rezeki, lancar urusan, syukur alhamdulillah, sebagai bentuk memperkuat bahwa segala macam sumber kenikmatan niki datang dari Allah, maka kita ingat Allah, ya. Nah, ketika sebaliknya Allah menguji kita dengan perkara-perkara yang tidak kita inginkan, searan manusia dan mele sakit, searan manusia dan mele sempit hidup, tapi kita diberi ujian oleh Allah berupa sakit, maka kita diminta bersabar, ya. Nah, sedangkan ridho gabungan dari syukur dan sabar, ya. Meskipun teruji sisi Allah, dia sabar plus dia syukur, ya. Karena dia menganggap apakah sesuatu yang baik atau tidak, sesuatu yang kita inginkan atau tidak, semuanya adalah dari Allah, pasti baik di sisi Allah, maka tetap kita senang, tetap kita lapang dada, tetap kita anggap sebuah keredaan. Nah, maka ridho niki berada di atas sabar, okay. Nah, dalam ayat Al-Quran, orang yang sabar niki ganjaran pahala tanpa batas, siklu pahala. Sedangkan orang yang ridho, ganjarannya niki dia akan didekatkan oleh Allah dengan sedekat-dekatnya, okay. Maka tentu ridho pahala semakin dekat dengan Allah, maka kedekatan inilah sebuah ganjaran yang luar biasa dibandingkan dengan pahala-pahala sekian, ya. Ini yang akan kita bahas berkaitan dengan sifat yang harus kita tanamkan dalam hati kita, yakni sifat ridho, ya. Lemon bahasa Indonesia ridho niki rede, rela, senang, puas, napendah demen, niki, nggih. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, hal jazaul ihsan illa al ihsan. Tidakkah balasan kebaikan melainkan kebaikan, nggih. Jerin kebaikan yang kita lakukan pasti ya terbalas baik, nggih. Barak bahasa dengan doa saulah gawe saulah dai, nggih. Lengi gawe lengi dai, nggih. Maka tentu Allah berikan kita akal, Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Dengan nikmat niki kita melakukan ketaatan kepada Allah, nepirun perintah Allah kita jalankan. Nah, kebaikan-kebaikan itu kembali manfaatnya kepada kita. Sekarang tiang sampean lemun manusia ia nyuruh dengan untuk melakukan kebaikan, maka manfaat dia pun juga dapat. Misal tiang melet berdua balik, misal suruh tukang tiang kebalik, nah tiang butuh helik tukang butuh tiang, dengan sebab tukang niki mau ke pihak balik, harap tu kendor. Nah, dengan tukang niki begawian, ia pun mau gaji, mau kepek, saling membutuhkan. Ketika Allah memerintahkan, wahai hamba-hambaku, peju sembahyang, peju ibadah, peju gawe ketaatan, maka makna niki bukan Allah butuh. Seandainya peju ibadah taat, maka aku akan semakin tinggi derajat. Tidak, mau peju atau tidak, Allah tetap kuasa.
seandainya percuatan tetap Allah mulia. Nah, ketika Allah perintahkan kita melakukan ketaatan dan kita jalankan ketaatan, maka kembali kepada orang yang melakukan ketaatan. Sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan, maka kembali kebaikan itu kepada orang itu. Ini wa muntahal ihsan ridallahu an abdihi. Dan adapun puncak kebaikan itu adalah ridho Allah. Jadi gawe tersembahyang, gawe ketaatan, puncak kebaikan yang kita lakukan ridho Allah. Apa kena sembahyang namun dia mau ridho Allah, apa kena bersedekah, apa kena gawe ketaatan, tapi tidak ada ridho Allah di situ. Meskipun kecil amalan yang kita lakukan, tapi di situ ada keredaan Allah, itulah yang utama. Maka berbicara ada temu keredaan Allah, itulah tugas kita. Betul. Suruh ngaji si baginda Rasulullah SAW. Saya ingat namun tendik ngaji yang tak tahu. Berbicara ada temu ridon Allah, berbicara ada terima ibadah sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puncak kebaikan niki ada pada keredaan Allah. Maka dengan asbab kumpul majlis niki, majlis ilmu niki, ayo betul. Ada yang terbaik mau reda Allah Subhanahu wa ta'ala. Lemutah mau reda Allah, i gampang. Surga niki, i gampang kenikmatan niki. Wa huwa sawabu ridal abdi anillahi ta'ala. Dan adapun kebaikan itu adalah ganjaran ridhonya hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada hambanya taatlah, neruan maksiat jauhilah, bu reda nerima ni si hamba ni, bu senang hati melakukan kebaikan ni meskipun berat saran kebaikan. Macam ruan daftar maksiat lah, tinggalan niki berat, lagu senang hati jalani, maka dengan sebab ridhonya hamba terhadap perintah Allah niki, maka itu adalah ganjarannya mendapat reda Allah. Lemutahmu ridha Allah, itulah puncak daripada kebaikan. Wa qala ta'ala wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Dan tempat-tempat tinggal yang baik di surga Aden. Wa ridwanu minallahi akbar. Dan adapun keredaan dari Allah itu adalah akbar. Itu yang paling besar. Maka guru kita bun sangaranan diri ridwanullah. Beliau sering cerita aran pertama niki apa Anwar Bikun. Wallahu alam Anwar Bik. Nah, berganti beliau ganti dengan Ridwanullah karena memang ia satu PT keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Al-Ghazali sampaikan dalam kitab niki ridwanum minallah akbar. Keredaan dari Allah niki itu yang paling besar nilainya. Faqad rafa'allahu ridha fauqa jannati adnin. Amin. Sungguhnya Allah meninggikan, menempatkan ridho itu di tempat yang lebih tinggi, fauqa jannati adn, lebih tinggi daripada surga Aden. Surga ya sepeda, tetapi jauh nilai keredaan Allah itu berada di atas surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama rafa'a zikrahu fauqa sholati, sebagaimana Allah meninggikan atau meletakkan di atas dari penyebutannya di atas sholat. Jadi Allah ketika menyebut kalimat perintah sholat, lebih tinggi kedudukannya di situ adalah keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai sokolah niki inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Niki sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, wa la dzikrullahi akbar.
dan berzikir kepada Allah akbar, yang lebih besar. Sembayang manfaat luar biasa siluet. Bahkan ibadah solat niki diterima langsung oleh baginda Rasulullah SAW saat beliau Isra Mi'raj. Pahala luar biasa, disebut sebagai ibadah yang paling utama. Yang pertama dihisab ejelo kiamat. Tetapi jauh daripada itu, nilai yang paling sempurna, puncak kebaikan melebihi solat itu adalah keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu berusaha di saat kita menjalankan ibadah solat, maka utama naniki mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakama anna musyahadatal mazkur fi shalah, ya, sebagaimana bahwa menyaksikan, ya, yang disebut fi shalah, yakni di dalam salat, ya, akbaru, ya, yakni lebih besar minas salati, daripada salat. Maksud saat yang pelunggu sami salat nepi tujuan kita salat, yakni musyahadatal mazkur, yakni menyaksikan al mazkur Allah, maksud, ya, bukan salatnya, ya, gerakan salat dari takbir sampai salam, ini kan gerakan-gerakan, tapi nilai esensi tujuan hakikat daripada salat niki adalah menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutlah ridho niki tentu akbaru minas shalah, ya, lebih besar daripada salat itu sendiri. Faridwanu rabbil jannah a'la minal jannah, niki maka keredaan Tuhan surga itu lebih tinggi daripada surga. Kita sholat, kita melakukan ibadah, ada tamu surga. Nah, di atas surga niki reden saepek surga. Maka disebutlah keredaan Tuhan surga lebih tinggi daripada surga itu, ya. Bal huwa ghayatu matlabi makanil jinan, bahkan, ya, keredaan daripada Allah SWT itu adalah puncak daripada permintaan di tempat surga. Jadi nepi searah dalam surga sampun terbahas, mulai bidadari, mulai segala macam kenikmatan dalam surga. Maka yang paling tinggi kedudukannya, nilainya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha desida Allah Subhanahu. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis, innallaha ta'ala yatajalla, sungguhnya Allah SWT bertajalli, artinya menampakkan dirinya lil mukmin, kepada orang yang beriman. Ya, sak meletat lalu nih, kepada orang yang beriman. Syukur alhamdulillah kita sudah memenuhi syarat orang yang beriman yang nanti bisa melihat langsung Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu ya dalam surga. Kenikmatan yang sangat tinggi yang Allah berikan kepada orang mukmin di dalam surga, bisa melihat langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menampakkan dirinya kepada orang yang beriman, fayaqulu, maka Allah berfirman, saluni, wahai hambaku, mintalah kepadaku. Lah, menuah bedait langsung minta kepadaku. Apa jawab orang-orang beriman? Fayaquluna, mereka berkata, ridhoka, keredaanmu ya Allah. Dia nampak melek bidadari padahal di surga. Dia nampak melek emas permata. Apa yang orang beriman minta kepada Allah? Ridhomu, saya ngasih berharga cara ridho. Fasu'aluhumur ridho ba'da nazari nihayatut tafdil. Maka adapun permintaan orang-orang yang beriman akan keredaan Allah itu ba'da nazar, setelah mereka melihat, ya, melihat Allah, ya. Nihayatut tafdil itu adalah puncak daripada keutamaan. Jadi Allah tampakkan dirinya kepada orang beriman, maka dengan sebab melihat Allah secara langsung, itulah puncak daripada kenikmatan
Ketika ditanya, apa melek? Apa jawabnya Nabi? Orang beriman ini keredoanmu. Dia tidak mau meminta sesuatu, karena sudah puncak kenikmatan di surga itu adalah melihat langsung pemilik surga, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka penghuni surga niki ingin selalu melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ridal abdi fasanazkuru haqiqatahu, dan adapun keredaan hamba, maka kita akan membahas hakikatnya. Akan ajarin arah ridho Allah, arah ridho hamba. Jadi yang saya bahas dulu niki adalah ridho Allah. Lamun ridho hamba, kemudian pembahasan. Okay. Wa amma ridwanullahi ta'ala, dan adapun keredaan Allah ta'ala anil abdi kepada hamba, okay, bahwa bimakna akhar, ya, yakni dengan makna yang lain. Yuqarribu mimma zakarnahu fi hubbillahi lil abdi, ya, yakni mendekati dari apa yang telah kami sebutkan fi hubbillah lil abdi, pada kecintaan Allah kepada hamba. Jadi keredaan Allah niki, ya makna niki ya kecintaan Allah. Okay. Lamun wah Allah reda, ya Allah cinta. Biasa lamun wah cinta niki lah apa-apa an ngabengah. Okay. Apa kemelek? Nah, jelas tapi kenapa? Karena ada dasar cinta. Okay. Wala yajuzu ay yukshafa, dan tidaklah boleh untuk diungkap an haqiqati, dari hakikatnya. Istaksiru afhamul khalqi, karena pemahaman makhluk itu amatlah pendek. Allah berikan kita ilmu terbatas, maka tentu hakikat yang lebih mendalam yang berkaitan dengan hubbullah, keredaan Allah niki tentu sulit untuk dipahami, ya. Andarkihi, niki daripada memahaminya. Wa may yuqawi alaihi, dan siapa yang dikuatkan atasnya, fayastaqilu bi idrakihi min nafsih, maka ia mampu dengan mengetahui dari dirinya. Maksud, ketika Allah menghendaki ada seseorang atau kelompok orang yang diberikan kemampuan untuk menggali hakikat daripada sifat ridha Allah, maka tentu mereka akan tahu dengan sebab pengetahuan yang Allah berikan. Wa alal jumlati, dan secara menyeluruh, fala rutbata fawqan nazari ilahi, maka tidak ada derajat yang tinggi di atas memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jerin tersebut di dalam Quran, dalam hadis, bahkan sampun terbahas kenikmatan surga, tetapi tersebut di dalam kitab niki tidak ada derajat yang tinggi di atas nikmat an-nazar ila Allah, memandang Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma sa'alu, maka hanya saja mereka meminta ar-ridha, keredaan Allah, ya. Yakni penghuni surga selalu meminta redon Allah. Li'annahu, karena bahwasanya ridho itu sababu dawamin nazar, sebab sampai terus menerus bisa melihat Allah. Iya bun, apa melek? Wahai orang-orang beriman, hambaku, redomu, karena dengan redha Allah dia bisa tetap melihat Allah Subhanahu wa taala. Faka'annahum, maka bahwasanya mereka itu ra'auhu, ya, mereka melihat akan keredaan Allah, ya, goyatal goyati, yakni puncak dari segala puncak, ya. Ini arak puncak, ini arak puncaan Malik. Nah, puncak paling atas adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa aqsal amani, dan sepaling agung cita-cita. Arak dengan budaya cita-cita jeri semenek mendapat semenek, tapi yang paling tinggi, mulia, agung cita-cita itu adalah meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala.
Lamma zafiru, manakala mereka memperoleh binaimin nazar, dengan nikmatnya memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma umiru, maka manakala mereka diperintah bisual, yakni dengan permintaan, ya. Lam yas'alu, mereka tidak meminta, illa dawamahu, melainkan terus melanggengkan nazar, memandang Allah, ya. Enggak loh, permintaan bisa melihat Allah, bisa melihat Allah, ya. Jadi ini telah wah kenikmatan surga yang sudah dibahas, ya. Wa alimu, dan mereka mengetahui, annar ridho, bahwasanya ridho, huwa sababu dawami raf'il hijab, adalah sebab langgengnya terungkap hijab, terangkat hijab, ya. Kenapa kita tak bisa melihat Allah? Karena ada sekat, karena ada hijab. Nah, itulah yang diinginkan oleh orang yang beriman. Dengan sebab ridho Allah, maka tetap terbuka hijab itu, sehingga dia terus memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah ta'ala waladaina mazidun, dan bagi kami, yakni untuk kami, mazidun, tambahan, ya. Nah, jadi hamba-hamba yang melihat Allah, arak tebing tambahan, ya, fasilitas tambahan, kenikmatan tambahan di dalam surga, ya. Qala ba'dul mufassirin, mentafsirkan oleh sebagian mufassir, fihi, pada ayat tersebut, ya'ti ahlul jannati fi waqtil masjid, ya. Nanti penduduk surga itu akan datang pada waktu masjid, yakni pada waktu yang di situ ada tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salasata hafin, yakni 3 anugerah, arak telu pengerombok yang Allah berikan, 3 anugerah, min indi rabbil alamin, dari sisi Tuhan sekalian alam, ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdaha hadiyatun min indillah, salah satunya dari tambahan 3 anugerah itu, yang pertama adalah hadiah, ya, pemberian dari Allah, laisa indahum fil jinan, yang tidak mereka dapatkan di dalam surga, misluha, semisalnya, ampete di dalam surga dinar amdet barak hadiah yang Allah tambah hadiah itu, ya. Fazalika qauluhu ta'ala, ya, maka penjelasan demikian itu firman Allah Ta'ala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, ya. Maka tidaklah seorang pun yang mengetahui ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan untuk mereka, min qurrati a'yunin, dari kenikmatan yang indah dipandang mata. Hadirin, salah satu pertama anugerah hadiah yang Allah berikan lebih itu adalah bisa memandang Allah, ya. Wasaniyatu, dan yang kedua, ya, anugerah yang kedua yang Allah tambah, assalamu alaihim, ya, min rabbihim, yakni ucapan keselamatan atas mereka, min rabbihim, dari Tuhan mereka. Fayazidu zalika alal hadiyah fadlan, ya, maka bertambah yang demikian itu hadiahnya sebagai sebuah karunia. Jadi tambahan yang kedua adalah ucapan salam yang Allah sampaikan kepada orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam surga. Lah mahal salamnya Allah, ya. Semoga selamat kalian, ini ucapan salam, ya. Ibarat yang pelunggu sami teduan si guru lah kecemah, ya. Teduan atau tersebut arat isi dengan terpandang lah kecemah, ya. Nah, apalagi niki yang mengucapkan salam niki adalah langsung Allah. Itulah anugerah yang paling mahal, ya. Menjadi tambahan anugerah yang Allah berikan kepada penduduk surga. Wa qauluhu ta'ala, niki dalil, salamun qaulan mir rabbir rahim, keselamatan, ini sebagai ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang. Wasalisatu, yang ketiga, yaqulullah ta'ala, berfirman Allah SWT, niki waridwanu minallahi akbaru, keredaan Allah akbaru, paling besar,
Nabi makna ai minan na'imil ladzi hum fihi, ya, yakni dari nikmat-nikmat, ya, yang mereka di dalamnya. Fahaza fadlun, ya, maka ini adalah karunia, ya, ridallahi ta'ala, yakni keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa samaratu ridal abdi, dan itu adalah buah daripada keredaan hamba. Buat mau reda desida Allah karena reda hamba, ya. Ketika Allah berikan ketaatan, perintah-perintah, menjalankan ketaatan dengan reda, dengan sukarela, dengan senang hati, dia lakukan sehingga mendapatkan keredaan Allah. Allah berikan ujian, musibah, perkara yang tidak kita inginkan, lalu mereka senang, dia jadikan ini sebagai ujian, lalu menara ujian dari Allah, ini sebagai wasilah untuk menghapus dosanya, maka dia ridho. Dengan sebab niki Allah jadi ridho, maka keredaan Allah tentu kita berawal ridho manusia, gitu. Tapi kebanyakan kita manusia saat diuji kadang mengeluh. Inilah sifat alami manusia. Maka hadirlah Al-Quran datang membawa solusi. Biasa manusia niki ketika diuji, pertanyaan biasa nih dalam hati sanubarinya, kenapa saya diuji? Angkat teruji pun. Angkat teruji sisi Allah subhanahu. Sehingga perlu kita baca Al-Quran di dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Dalam ayat singkat niki Allah ingin tegaskan, ketika tiang pelunggusa ini berikrar bahwa Allah adalah Tuhan kita, hati kita meyakini, beriktikad bahwa Allah adalah sembahan kita, kita beriman kepada Allah, maka pasti dia teruji. Sekarang tiang contohan, lemun dengan berdaftar sekolah resmi tama sekolah, maka siap-siap arah ujian lem ada dai. Kembali nara ujian ini sebagai cara untuk dinaikkan kelas. Lolos ujian kelas sikit, saya kelas 2. Selesai kelas 2 lolos ujian, saya kelas 3. Biar tentang tahu siswa ni je mampu adun dia mendar ujian, biar tentang tahu juara sikit, juara 2, 3 dan seterusnya lah mendar ujian. Maka hikmah dari ujian ini Allah tinggikan derajat. Maka yang layak mendapat ujian itu adalah orang yang beriman. Meskipun dengan kafir mau ujian bahasa, tapi bukan makna hakikat ujian, karena dinaraan mau pahala segala macam. Beda dengan beriman. Orang yang beriman ketika diuji sedikit saja, maka itulah sebab Allah ampuni dosa. Itu lebih dengan beriman. Misal sakit panas, lah ternyata Allah hapus dengan sebab sakit panas, syarat legu sabar, maka dihapus dosa setahun. Namun dengan kafir bertahunan baik sakit dakan sabar, dia narak tampuni kembali. Yang dia iman berdaftar sekolah, dia iman beriman, maka itu penting nanti iman ini berdaftar. Harap sopok dengan kafir merotes lah ajaran Islam ni jadi masuk akal. Selengi-lengi dengan beriman tetap jak tamu surga, meskipun neraka lain transit dulu. Alamun dengan kafir meskipun luih harta bunai sedekahan harta, dia nuah gawe pegawaian salengi, selalu melakukan kebaikan, menolong orang, lagu otomatis neraka. Nah di arantan mau surga mana-mana semandak lah berembih ni apa kena gawe kebaikan. Maka untuk menjawabnya niki wahyu baratan mbak dengan sekolah. Misal narak sepok sekolah saya berdaftar niki saya dengar resmi berdaftar, persyaratan waharah ijazah segala macam. Nah dengan sebab berdaftar resmi, maka 50 orang niki berhak mendapatkan fasilitas sekolah, ujiannya setelah niki mohon ijazah.
Nah, harap supuk dengar datang jog sekolah niki, ndik kami berdaftar ke milu berajah wah. Tamu jog dalam kelas pun. Ndik berdaftar, ndik tertulis syarat. Maka pas entah mengajahan guru niki milun berajah lah bu paling cekat, nggih. Bu paling bagus, paling baik. Lagu saat datang ujian nasional, ndik mau ujian kembali yo ndik arah ni dapodik. Nah, niki ibarat niki milu bawah. Meskipun cekat, meskipun pintar, ndik mau ujian, ndik mau ijazah. Ijazah niki gambaran surga. Ieu lebih niki nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk memotivasi kita ketika Allah menguji kita, ingat ayat niki. Pasti tidak uji selama tiang pelunggu sami beriman kepada Allah. Dan hikmahnya dengan ujian niki menghapus dosa. Nggih. Terus biasa sebeketuana temalik kembe. Nggih. Aku tidak mendapatkan apa yang aku inginkan. Kan kadang-kadang berusaha ndik teu mau, nggih. Kadang-kadang gawe nepi entah adet tercapai cita-cita, lah ndik teu mau, nggih. Maka dalam surah Al-Baqarah sebagai motivasi ayat 216, wa asa an taqra'u syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kita tidak inginkan, yang kita tidak sukai, yang kita benci, itu lebih baik. Dan sebalik, apa yang kita anggap senang, yang kita senangi, ternyata itu tidak baik. Ambil contoh, searan tesemprak tesilik ini kelah sakit tidak. Tetapi saking sayangnya orang tua kita, guru kita, lah tesilik, tesemprak, terhukum. Dia terdeman, terhukum. Lagu ternyata ada sisi kebaikan di situ. Nah, niki yang kadang orang tidak memahami, milin terpenuhi kemelek doh. Tetapi apa yang kita inginkan belum tentu baik untuk diri kita. Terus pertanyaan biasa niki. Nenek kaji tak ambil ujian lagu ni dek berat lalu. Angkat berat lalu engkau berikan ujian kepada maka sekarang terbaca, bahkan setiap wirid niki terbaca, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi ketika Allah memberikan ujian niki, ya Allah sudah paham mbesa nyocok ni tu uji sekian. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan. Ketika Allah menguji kita dengan satu ujian, berarti tanda bahwa kita mampu menerima, menjalani ujian itu. Nikilah kehendak Allah SWT. Mbok terido, Masya Allah, ruan ganjaran, ruan pahala. Maka banyak kita lihat bentuk-bentuk kezoliman, bentuk-bentuk kemaksiatan, saking susah dinebau tahan emosi niki, akhir harap bunuh diri, harap gantung diri, harap melakukan pembunuhan dan seterusnya. Zaman akhir niki, maka nikilah penting kita kembali kepada majelis-majelis ilmu. Aden kita paham bahwa hidup dunia niki ibaratnya seperti kita berada di ladang mazra'ah al-akhirah. Maka tentu selama arak pegawaian terjadi petani ladang, arak doang penyusah mulai dari air sejarah, terus ndek mantalatan sede, terus cuaca, apalagi kurang solah, ndek man malik piara hama segala macam, penyusah doa ada deh. Maka tentu mudah-mudahan dengan majelis niki, perkumpulan niki, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah ketika Allah memberikan nikmat, dan melatih kesabaran kita ketika Allah menguji kita. Dan orang yang memiliki kedudukan pangkat ridho, mau dia mendapat nikmat yang dia senangi
atau mau dia mendapatkan ujian yang tak dia inginkan, tetap dia syukuri, dia senang. Selepuk Allah doang langah gitu. Allah maha ngatur. Maka dia sudah sampai di makom ridho. Nah iya saya sangka ni gitu. Misal makin telang kepek macam gitu. Ridho namun sekadar sabar, tahan lagu masih hidup berat, hidup lagu ndek ngerumun, berarti sabar. Lagu lemon telang kepek, tetap cemoh kemos, serah jauh di sisi Allah, senang, ni ke makom ridho. Nah iya saya sangka lalu ni gitu. Maka tentu proses demi proses harus kita jalankan sebagai bentuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma fadluhu minal akhbar. Lanjutan sedikit. Dan adapun keutamaannya, yakni keutamaan dari sifat ridho, ya, minal akhbar dari khabar atau hadis-hadis baginda Rasulullah, faqat ruya, maka sungguhnya telah diriwayatkan anna Nabi sallallahu wasanya Nabi sallam sa'ala ta'ifatan minas sahabah, ia bertanya kepada kelompok dari sahabat beliau, ma antum, ya, faqalu mu'minun, ma antum, apa kalian, apa keadaan kalian, bagaimana kalian, ya. Faqalu mu'minun, berkata para sahabat, mukminun, beriman ya Rasul, ya. Faqala, maka berkata Nabi, ma alamatu imanikum, apa tanda iman kalian wahai sahabatku? Faqalu, maka para sahabat berkata, nasbiru alal bala, kami sabar terhadap ujian, wa nashkuru indar roha, dan kami syukur ketika sejahtera. Jadi sabar ketika diuji, syukur ketika mendapat nikmat atau sejahtera, ya. Wa narda bi mawaqil qada, dan ridho terhadap kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nepi yang terjadi kepada kita itu adalah ketetapan qadar Allah, ridho, itulah ciri daripada mukminun, orang yang beriman, tanda orang yang beriman. Faqala mu'minuna, maka berkata, menjawab baginda Rasulullah, mu'minuna, tentu mah selepuan pada beriman. Wa rabbil Ka'bah, demi Tuhan pemilik Ka'bah. Wa fi khabarin akhar, alamat sama, okay. Annahu qala, masih membahas tentang sifat sabar, ridho, okay. Setelah sifat ridho, sabar, setelah niki qanaah, okay. Bapak ibu-ibu rahimakumullah, selanjut, okay, sebelum kita mulai berzikir, okay, niki sampun jam sholat sampai insyaallah jam 12, okay. Ngaji sampai jam sholat, zikir sampai jam 12, okay. Selesai nyampe balik setengah sikit, sakjauhan balik sampai jam sikit. Ini gila tuan kegiatan setiap malam, terutama oleh majlis lemon masen almarhum saleh, nyampe balik kadang jam 2, saklaian cerita kadang sampai jam 3, tiang saleh yang ditahmilu sana jam 3 engkah, niki terpejuluk, terpercepat selesai. Kembek karena zaman beda. Seandainya tiang ikuti bara almarhum saleh selesai jam 3, lelah sangat 3 tolak ya. Jadi kembek saya ngeluik pegawaian, ibu-ibu bapak saja pekan arah sak rumah anak sekolah, jadi no jalan. Meskipun sampai jam 12, lalu tetap kita laksanakan nilai-nilai daripada peninggalan guru kita, makin terniati diahan surah Al-Fatihah kita diahkan kepada guru kita khusus almarhum Tuan Guru Muhammad Ridwanullah dan Ummina Hajah Fatimah Zahra, dan kedua kepada semua ama balut keluarga yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadahnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah jadikan kuburnya taman dari taman surga.
dan kepada keluarga yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dan kepada yang pelunggu sami selebuan dan keluarga, mudah-mudahan diberi istiqomah dalam ketaatan sampai akhir hayat kita, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan kepada bidadari, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Dan kepada warga tiang, jamaah tiang, masyarakat yang berimpak umumnya, khususnya Saril Gubuk Niki, mulai dari penyediaan tempat, terus pembagian rezeki ala kada dan seterusnya, dan impak-impak sampun tebacaan baru, mudah-mudahan menjadi amal jariah, mudah-mudahan sebagai amal soleh yang nanti di yaumil kiamah para orang-orang yang beri infak niki mendapatkan keutamaan atau keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, Allah turunkan keberkahan dan dipermudah rezeki sisi Allah Subhanahu wa taala. Lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.